Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas dampak ekonomi konser Bruno Mars saingi Taylor Swift di Singapura. Nah, penyanyi asal Amerika Serikat Bruno Mars sukses menyelenggarakan konser 24K Magic Live di Jakarta selama 3 hari, yaitu tanggal 11, 13, dan 14 September 2024. Sederet lagu hitsnya seperti Lock Out of Heaven, Just the Way You Are, sampai Die With Smile pun bergema di Jakarta International Stadium atau JIS. Kalian tahu gak sih, awalnya konser Bruno Mars itu cuma dijadwalkan 2 hari, tapi akhirnya ditambah 3 hari. Dan ini jadi konser pertama Bruno Mars di Jakarta sejak 10 tahun lalu, yaitu 2014 silam. Sampai-sampai nih ya, saat dia menyanyikan lagu Wake Up in the Sky, Bruno Mars itu bilang, "Aku kangen kamu sayang." Saking heboh dan tingginya minat ke konser Bruno Mars ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno sampai mengeklaim konser tersebut bisa menyaingi konser Taylor Swift yang 6 hari di Singapura waktu itu. Nah, kata Sandi, konser Bruno Mars di JIS jadi pembuktian kalau Indonesia bisa menghadirkan musisi dunia dan menyaingi konser Taylor Swift di Singapura. Pernyataan ini dikeluarkan lantaran Sandi menilai Bruno Mars memiliki basis penggemar yang besar di Indonesia. Padahal nih ya, kalau melansir Special Report Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, konser Taylor Swift di Singapura itu diperkirakan menciptakan perputaran atau output ekonomi baru setara dengan 6,4 triliun rupiah dan PDB sebesar 3,9 triliun rupiah, serta tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar 2,3 triliun rupiah. Nah, perputaran ekonomi ini nggak cuma dari penjualan tiket dan pertunjukan musiknya aja, tapi ada dari sektor transportasi, akomodasi, makanan, minuman, dan pembelian merchandise. Lantas mampu nggak sih sebenarnya konser Bruno Mars di Indonesia menyaingi konser Taylor Swift di Singapura itu? Yuk kita bahas, tapi setelah komen netizen plus 62 berikut. Ada komentar yang pertama nih dari @monxx. First time nonton konser Bruno Mars. Wah, so epic. Mungkin 5 tahun lagi udah gak ada semangat nonton konser, atau udah gak ada temen yang mau diajakin. Lanjut nih, ada komentar dari @amoxx. Di konser Bruno Mars ada yang lamar ceweknya pas lagu Marry You. Lanjut @daxx. Serba-serbi Bruno Mars konser di JIS. Akses jalan keluar masuk JIS macet banget. Mending naik motor, penukaran tiket dan gerbang masuk jaraknya jauh. Makan dan minum di dalam venue minimal harga 40.000. Siapin uang cash. Pembayaran pakai kris susah sinyal. @backxx. Gak pernah sama sekali nonton konser, tapi sekali nonton konser langsung Bruno Mars. Masya Allah. @iuxx. Happy banget bisa nonton konser Bruno Mars malam ini. Bener-bener gak kerasa 2 jam. Dan momen yang paling bikin terharu adalah ketika Die With A Smile dinyanyiin, giving magical vocals melody. Gak berhenti mesmerizing every performance. Lanjut @thxx. Pengalaman sekali aja nonton di JIS, WKWK. Promotornya udah improve semenjak Coldplay, tapi emang transportasi di venue-nya jelek. @giaxx. Tahu deh beritanya bener apa enggak, but setelah Bruno, terbitlah Maroon 5. Tolong banget ini mah, kapan aing bisa nabung buat nonton mereka? @0xx. Meanwhile OOMF di akhir bulan ini, ekonomi Indonesia baik-baik aja kok. Buktinya iPhone 16 aja banyak yang beli sampai ngantri seperti ular gitu. Tiket Bruno Mars dan Maroon 5 juga sold out cepet banget.
@NuiXX. Another concert in this economy. Maroon 5 to perform at Jakarta International Stadium on 1 February 2025. Ticket range from 1,450k to 6,000k. Artis presale 24 September, Mandiri presale 25 September, General Sales 27 September. Yang terakhir nih, komentar @ACKXX. Akhirnya bakal datang ke Jakarta juga ini Maroon 5. Promotor konser Bruno Mars sekaligus co-founder dan COO PK Entertainment Harry Sudarman mengungkap, selama penyelenggaraan konser Bruno Mars pihaknya cukup concern soal masalah percaloan. Harry mengaku pihaknya selalu berusaha meningkatkan antisipasi dan pencegahan pemindah tanganan tiket konser yang diselenggarakannya. Berikut penuturannya. Punya usaha ya untuk memperkenalkan Indonesia kepada artis, sehingga cultural touch points yang kita bisa share ke artis supaya dia juga nggak cuma perform di sini tapi getting to know us better, sehingga nanti kedepannya juga it's easier for us to talk and to discuss about all other things. Kalau kita bicara tentang tindak penipuan ataupun percaloan, pastinya kami dari promotor selalu punya prinsip untuk distribusi informasi yang jelas, lengkap, dan pada waktu yang tepat. Sehingga secepat-cepat mungkin kami akan selalu keluarkan informasi selengkap mungkin. Makanya kalau teman-teman lihat postingan sosial medianya Pique dan Tempresence itu suka lumayan panjang, slide-nya banyak, because we want to make it out there. Apa yang kami rencanakan, itu yang kami informasikan kepada para potensial pembeli tiket kami. Jadi harapan kami adalah rekan-rekan fans di Indonesia juga bisa lebih meningkatkan lagi literasi digitalnya, kita baca, kita teliti sama-sama, lebih waspada lagi, dan kita punya banyak measure secara teknis untuk mengurangi tindak penipuan dan percaloan. Kalau bicara teknis banget, contohnya kita tuh sebenarnya selalu melakukan mitigasi pengurangan ataupun anti bot pada saat penjualan tiket. Kemudian sistem dan bandwidth pasti, kemudian tata cara pembelian tiket seperti ada batas pembelian, data harus jelas, tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dipindahtangankan. Kemudian e-tiket yang kami sengaja distribusikan agak sedikit lebih dekat dengan konser, tapi supaya tidak bisa dilempar-lempar secara sembarangan, karena kami seringkali melihat ada pihak-pihak yang mungkin kurang bertanggung jawab, punya satu tiket tapi dijual ke 10 orang karena gampang sekali untuk dipindah-tangankan. Jadi mitigasi itu yang secara teknologi kami juga bekerja sama dengan partner untuk berusaha mengimplementasikan terus improvement dari setiap konser, sehingga pengalamannya juga selain lebih nyaman, pastinya lebih aman. Nampaknya nih ya, penyelenggaraan konser Bruno Mars ini gak cuma jadi perhatian para penggemarnya, tapi juga dua bakal calon kepala daerah Jakarta. Yang pertama merespon konser Bruno Mars datang dari Ridwan Kamil. Dia ini dari Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus, yang katanya nih mau mengevaluasi efek kemacetan dari penyelenggaraan konser. Ya nanti satu-satu ya permasalahannya, karena kalau saya belanja masalah setiap wilayah ada aja. Jadi kalau JIS, habis buaran konser, dulu kan pernah ikut konser Dewa juga 4 jam juga, nanti jadi evaluasi mana-mana yang perlu. Sementara itu Pramono Anung juga ikut menyoroti konser Bruno Mars. Politisi yang diusung PDI Perjuangan ini berjanji akan memperbaiki infrastruktur pendukung konser lantaran penonton masih dinilai kesulitan dan perlu akses transportasi yang memadai. Jadi kita memperbaiki dari hal-hal kecil yang baik-baik yang sudah dilakukan oleh para gubernur. Jadi tujuan saya adalah mempersatukan peninggalan para gubernur yang baik-baik ini. Contoh lah, termasuk apa yang diselesaikan Mas Anies tentang JIS kemarin yang nonton Bruno Mars. Pasti ketika pulang mereka kesulitan karena butuh waktu yang terlalu lama, jalan kaki dan sebagainya, sehingga infrastruktur ke dan keluar dari JIS harus dibuat lebih simpel, lebih aman, lebih nyaman, dan infrastruktur untuk transportasi umumnya juga harus ada.
Jadi saya akan melanjutkan yang begitu-begitu, yang kecil-kecil. Kalian tahu gak sih keseruan konser musisi dunia di Indonesia itu gak habis di Bruno Mars aja. Karena Maroon 5 itu bakal konser di Indonesia pada 1 Februari 2025. Lokasinya juga sama nih dengan Bruno Mars, yaitu di Jakarta International Stadium atau JIS. Dan harga tiketnya dimulai dari Rp1.450.000. Kalau musisi lokal nih, ada konser bertajuk Dewa 19 featuring All Star 2.0 di Gelora Bung Karno GBK Jakarta pada 18 Januari 2025. Tapi bener gak sih dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser Bruno Mars 3 hari di JIS mampu menyaingi penyelenggaraan konser Taylor Swift di Singapura yang 6 hari itu? Kita tanya yuk ke peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research TII, Putu Rusta Adijaya. Mas Rusta, gimana sih Mas Rusta ini melihat penyelenggaraan konser Bruno Mars di Indonesia yang digelar 3 hari gitu ya, kan sebelumnya 2 hari itu ditambah sehari. Kira-kira dampak pada perekonomian di sekitarnya tuh seperti apa? Kalau untuk dampak perekonomian penyelenggaraan konser Bruno Mars di Indonesia itu kan 3 hari ya. Kalau dampak ekonominya itu sih menurut saya dapat dikatakan besar ya, terutama bagi para UMKM ya yang ada di sekitar lokasi konser ya. Selain dari sisi tiket juga ya, para UMKM ini kan berdasarkan mendapatkan rezeki lah di sana. Dengan kata lain, banyak yang membeli barang dagangan, baik itu makanan dan minuman ya di sekitar lokasi acara di JIS itu pun UMKM ini juga mendapatkan omset yang sangat besar ya. Misalkan anggaplah dari tidak adanya konser itu karena tidak adanya keramaian, tiba-tiba ada konser apalagi sekelas Bruno Mars yang internasional ini ya bisa naik mungkin 2-3 kali lipat itu, dengan asumsi misalnya per hari dengan tidak ada konser itu 2 juta gitu ya kan. Dengan adanya konser ini bisa sampai 6 jutaan lah ya itu. Jadi dampak perekonomiannya bagi UMKM itu sangat besar. Selain itu dampak ekonomi lainnya adalah bagi penyelenggara event ya, terutama bagi IO ini. Jadi kan dengan adanya IO ini bisa mendatangkan Bruno Mars gitu ya, berarti kan ada harapan ya dari masyarakat nantinya terhadap IO-IO di Indonesia itu bisa menghadirkan artis-artis yang kelas internasional juga gitu. Jadi dampaknya ya sangat besar lah, baik itu bagi UMKM dan juga bagi penyelenggara IO itu sendiri begitu. Mas, tapi benar nggak sih konser Bruno Mars ini bisa menyaingi konser Taylor Swift di Singapura yang 6 hari itu? Kan mengingat di tataran global ini jadi perbincangan gitu ya, karena diperkirakan menghasilkan keuntungan yang besar nih. Kalau menurut Pak Menteri Parekraf Pak Sandiaga Uno kan dikatakan bahwa konser Bruno Mars ini bisa menyaingi konser Taylor Swift yang di Singapura 6 hari ya. Kalau menurut saya pribadi sih kemungkinan bisa ya, tetapi kita juga mesti lihat juga ada beberapa indikator ya, atau beberapa faktor yang mesti kita lihat. Misalnya pertama seperti berapa jumlah fansnya Bruno Mars dibandingkan fansnya Taylor Swift misalnya di Indonesia. Pun kalau misalkan fansnya Bruno Mars-nya di Indonesia, misalnya ini kita berbicara masyarakat Indonesia saja, itu besar ya, kemungkinan besar akan menyaingi Taylor Swift misalnya kalau tidak ada atau sedikit orang Indonesia yang ke Singapura gitu ya untuk menonton Taylor Swift. Tapi ada faktor lainnya juga seperti misalnya keamanan, kenyamanan juga, kemudian dari sisi akses venue dan juga hal lain-lain yang dimiliki oleh suatu negara ya, terutama Singapura dan Indonesia ya. Yang mana Singapura itu kan juga dapat dikatakan terbuka ya dari sisi kebebasan ekonominya, terbuka untuk akses mendatangkan artis itu. Menurut saya pribadi itu tuh lebih mudah yang dibandingkan dengan Indonesia. Nanti mungkin kedepannya juga itu dapat diperbaiki ya oleh IO maupun oleh pemerintah sendiri ya untuk mendatangkan artis-artis lain. Tetapi apakah bisa menyaingi? Mungkin bisa. Tetapi menurut saya kalau dilihat dari harinya ini kan di Taylor Swift di Singapura itu 6 hari ya. Bisa jadi ya kan lebih tinggi perputaran uangnya di Singapura dibandingkan dengan konser Bruno Mars di Jakarta, karena konser Bruno Mars di Jakarta hanya 3 hari saja, seperti itu. Nah, kalau melihat ke depannya mungkin kan ada juga tuh konser Maroon 5 di 2025. Gimana sih Anda melihat proyeksi bisnis di bidang hiburan ini? Proyeksi bisnis hiburan di tahun depan itu menurut saya pribadi itu bakal lebih bergerak ya,
Apalagi pasca COVID kemarin kan benar-benar yang kemarin pada saat COVID tuh hampir tidak ada event ya yang jalan gitu, apalagi mengundang internasional, artis internasional gitu. Jadi kalau bisa melihat proyeksi bisnis bidang hiburan ke depan bahkan lebih besar lagi dibandingkan tahun ini, karena tahun depan tuh mungkin juga sudah ada venue-venue baru kan, pengembangan venue-venue baru terutama di daerah-daerah yang sedang dikembangkan saat ini ya kan, coba tidak di Jakarta misalnya ataupun misalnya di kota-kota besar lain seperti Surabaya mungkin, atau mungkin di Bali ya, nanti akan semakin dapat mendatangkan artis-artis besar gitu. Untuk potensi dan keuntungan juga akan semakin besar juga ya, terutama bagi UMKM yang ada di sekitar lokasi acara, kembali lagi saya katakan ya, dan juga masyarakat yang fans lah gitu kan, dari luar kota maupun dari luar negeri pun itu datang ke konser yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi ya mereka, para orang asing ini atau orang dari luar negeri ini yang nonton konser juga akan spending bagi UMKM, bagi perhotelan juga, dan juga bagi usaha-usaha seperti peminjaman motor misalnya ataupun travel agent gitu, pasti akan terdongkrak sih kalau misalkan kita berhasil gitu ya mengundang artis-artis internasional ke Indonesia lagi seperti itu. Nah, seberapa besar sih Mas kebutuhan Indonesia ini untuk konser musisi dunia sekelas Taylor Swift atau mungkin Bruno Mars gitu ya? Kalau dibilang seberapa besar butuh musisi dunia itu, menurut saya pribadi itu besar ya kebutuhan kita, terutama untuk menarik dan juga memperkenalkan ya Indonesia itu sebenarnya nggak cuma Bali aja gitu loh. Sebenarnya kan banyak orang yang masih mengsalah kaprakan bahwa Indonesia itu di mana ya Bali sih, seperti itu. Jadi memang dengan datangnya musisi internasional seperti Taylor Swift misalnya, ataupun musisi internasional lainnya yang memang memiliki fans yang sangat besar di Indonesia, itu ya sangat membantu perekonomian kita sekali ya, yang tadi saya katakan sebelumnya bahwa dapat meningkatkan UMKM, perhotelan, travel agent segala macam. Nah itu akan memutar, ada perputaran uang di sana, ada perputaran roda ekonomi di sana, belum lagi pajak yang didapatkan oleh pemerintah daerah dari penyelenggaraan konser ini gitu. Jadi menurut saya pribadi Indonesia sangat butuh menghadirkan musisi internasional, akan tapi harus ada catatan bahwa ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki dulu lah, misalkan seperti tiketing misalnya, atau akses venue-nya yang tidak harus buru-buru gitu ya, sehingga nanti ada yang terluka dan segala macamnya. Itu harus benar-benar rapi lah seperti negara-negara maju lainnya yang mengadakan konser. Belum lagi keamanan dan juga keamanannya, yang sampai nanti banyak yang resah gitu ya karena misalkan ada copet dan segala macam gitu, kejadian-kejadian yang tidak mengenakan bagi orang-orang yang nonton konser gitu. Kira-kira ada nggak nih Mas yang bisa dilakukan pemerintah supaya penyelenggaraan konser ini tuh bisa lebih menghasilkan keuntungan yang besar di Indonesia? Kayak multi-flyer efeknya tuh kemana aja yang bisa langsung ke masyarakat? Kalau dari sisi pemerintah sih ya harus menjaga keamanan dan kestabilan dulu ya sih di Indonesia ya, baik itu dari sisi ekonomi dan politiknya kan. Musisi juga, promotor maupun musisi kan juga pasti akan melihat juga bagaimana kondisi daerah itu, misalkan di daerah venue itu berada dan segala macamnya ya kan. Ya menjaga itu dulu dan memberikan kenyamanan, keamanan bagi masyarakat juga. Terus dari sisi tiketing misalnya, kalau ini udah digital kan, jadi memang websitenya jangan sampai cepet down gitu kan. Cepatlah akses akses tiketingnya, kemudian dari sisi pembayarannya juga itu harus ya bekerja sama dengan berbagai pihak terkait pembayaran ya, membayar tiket itu gitu. Jadi multiplier efeknya itu ya bisa langsung ke masyarakat, terutama yang UMKM sih, dan juga di daerah itu ya menjadi lebih terkenal gitu karena didatangi oleh musisi terkenal juga, dan juga masyarakat internasional yang belum mengetahui daerah tersebut seperti itu. Terima kasih, itu tadi peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII), Putu Rusta Adijaya. Perusahaan teknologi Microsoft dan Adobe menyampaikan komitmen mereka untuk menahan laju pornografi.
Komitmen diungkap lewat ketersediaan mereka menghapus gambar telanjang dari sumber data mereka untuk melatih produk Artificial Intelligence AI. Tak hanya Microsoft dan Adobe, beberapa perusahaan lain juga menyatakan hal serupa, yaitu Anthropic, Cohere, dan OpenAI. Kelima perusahaan ini bersedia menghapus gambar-gambar telanjang dari data pelatihan AI demi menahan penyebaran pornografi deepfake. Komitmen ini disampaikan pemerintahan Joe Biden dan bagian dari gerakan melawan pelecehan seksual berbasis gambar terhadap anak-anak, juga pembuatan gambar porno deepfake AI orang dewasa. Uji coba pakaian antariksa ramping dalam spacewalk sipil pertama sukses dijalankan. Miliarder Jared Isaacman berhasil keluar dari kapsul antariksa dan berada di ketinggian 700 km dari atas bumi. Miliarder tersebut mengorbit dengan kecepatan hampir 30.000 km per jam. Meski ini misi sipil pertama, Isaacman tidak sendirian. Dia ditemani seorang insinyur senior SpaceX, yaitu Sarah Gillis. Di ruang hampa, mereka melakukan pengujian gerakan untuk menilai pakaian SpaceX yang baru dan berukuran lebih kecil daripada peralatan NASA. Agensi asal Korea Selatan Big Hit mengklarifikasi isi postingan di media sosial Instagram Jungkook BTS. Big Hit mengklarifikasi kalau postingan Jungkook tidak ada kaitannya dengan perselisihan antara HYBE dan Min Hee-jin ataupun live streaming yang dilakukan member New Jeans untuk meminta Min Hee-jin kembali jadi CEO Adore. Namun, postingan Jungkook menyampaikan pesan, dalam situasi apapun, artis muda tidak boleh disangkut pautkan dalam perselisihan yang ada dan menggunakannya sebagai tameng. Sebelumnya, postingan Jungkook 5 emoji hati warna-warni dan gambar lengan dengan caption "Artis tidak bersalah" ramai diartikan penggemar sebagai dukungan terhadap New Jeans atas persoalan Min Hee-jin dan HYBE. Ada pula yang menduga kalau akun dari Mangne BTS tersebut diretas. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jakarta. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan dalam kondisi antara kementeriannya dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional PON 21 Aceh Sumut. Dito menegaskan, meskipun ada kendala fasilitas, seluruh cabang olahraga akan tetap terlaksana dengan baik. Ia menjelaskan sebagian besar tanggung jawab infrastruktur berada di tangan pemerintah daerah. Namun, pemerintah pusat saat ini sudah membantu menangani masalah yang muncul. Dito juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan keluhan terkait fasilitas PON yang akan diperiksa dan ditindaklanjuti oleh Satgas Tata Kelola di bawah pimpinan Wakil Jaksa Agung guna memastikan hak-hak para peserta dan pendukung terlindungi. Sebelumnya viral buruknya beberapa fasilitas di gelanggang olahraga Gor Volley Indoor Sumut Sport Center di Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang. Tim voli DKI Jakarta mengeluhkan kondisi kamar mandi yang dinilai kurang bersih dan akses jalan yang kurang memadai. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kalimantan Tengah Kalteng juga melayangkan protes soal konsumsi atlet yang sering telat, seperti makan malam pada 20.30 dan sarapan pukul 9.50 waktu setempat. Masih dari Jakarta, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengungkap pihaknya tengah mencari karyawan yang diduga jadi korban kekerasan di perusahaan animasi di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya viral curhatan seorang karyawan yang dihukum naik turun tangga sebanyak 45 kali, menampar diri 100 kali, dan mendapat kekerasan verbal. Terduga korban CS mengaku tidak hanya mendapat kekerasan fisik dan verbal, tapi juga dieksploitasi hingga harus pulang dini hari. CS juga sempat keguguran dan berakhir dimarahi karena tidak bekerja setelah keguguran. Berdasarkan penyelidikan awal, Firdaus mengatakan kalau perusahaan animasi BS itu telah beroperasi sejak 2019, namun di kantor Menteng sudah kosong sejak Juli 2024. Petugas keamanan di sekitar lokasi juga menyampaikan ke polisi kalau terkadang melihat karyawan perusahaan tersebut pulang kerja pukul 4.00 WIB. Terakhir ke Kepulauan Riau.
Pemerintah Kabupaten Natuna Kepulauan Riau memberikan penghargaan kepada 3 pelajar tingkat SD, SMP, dan SMA yang dinilai paling aktif mengunjungi perpustakaan. Penghargaan yang diberikan berupa uang tunai dan sertifikat. Penghargaan diberikan sebagai upaya mendorong minat baca masyarakat. Kepala Dinas Perpustakaan Erson Gempa Ampriandi menjelaskan kriteria penilaian tidak hanya didasarkan pada frekuensi kunjungan, tetapi juga pada waktu yang dihabiskan untuk membaca. Perpustakaan Natuna tercatat melayani sekitar 14.000 pengunjung setiap tahunnya, baik dari layanan perpustakaan induk, digital, keliling, dan kecamatan. Untuk perpustakaan induk, saat ini tengah direhabilitasi dan ditingkatkan sisi kenyamanannya bagi pengunjung. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu, stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.